Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di KDS BBS. Selamat datang kembali di sebuah segmen dimana sekiranya kita akan melihat-lihat apa-apa yang udah terjadi. Karena ini udah tanggal 17, tengah bulan. Mungkin kita bakal flashback ke belakang tentang apa-apa yang terjadi selama 2 minggu ke belakang. Lalu biar gue mulai dengan update dari kasus perkara Alfamart dan coklat yang kemarin itu. Jadi untuk lo yang ikutin kasusnya seharusnya lo udah tahu, tapi buat yang belum tahu, kan pada akhirnya pihak Alfamart meminta bala bantuan dari pengacara kondang ternama Hotman Paris Hutapea. Kemudian akhirnya dengan bantuan Hotman Paris, pihak minimarket dan pegawainya ngelaporin emak-emak bermobil Mercy ke Polres Tangerang Selatan. Ada surat tanda bukti lapornya sudah keluar dan segala macamnya. Lalu akhirnya itu benar-benar didalamin karena dari kabar yang ada di Twitter, ibu-ibunya juga pernah melakukan hal yang sama di Transmart, di tempat yang lain lagi. Jadi kan ini udah jadi masalah yang emang dari dulu ada kan gitu. Lalu dilaporin, dibawa ke kantor polisi untuk kemudian dipertemukan. Dan sepertinya ada mediasi dulu atau gimana, tapi intinya di sini pihak keluarga meminta maaf. Pihak keluarga si ibunya diwakili sama anaknya ini yang cewek meminta maaf atas kejadian pencurian tersebut. Karena emang anaknya sudah mengakui kalau ini adalah pencurian. Seluruh karyawan Alfamart secara khusus kepada Mbak Amel, Mbak Nisa, Mas Ali dan manajemen Alfamart secara menyeluruh, serta secara spesifik permohonan maaf terhadap Alfamart yang berada di Cisauk, Tangerang. Saya dengan ini mengakui bahwa ibu saya telah melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah shampoo. Oh ya, itu yang kemarin dimaksud sama Alfamart, ada beberapa barang yang lain. Itu maksudnya adalah sampo 2 botol itu. 2 botol. Pokoknya 2 sampo sama 3 coklat. Telah melakukan pengancaman terhadap saudari Amelia. Saya mohon maaf dengan sangat kepada saudari Amelia dan keluarganya. Maaf ya. Izin, saya mau nambahkan. Kapan aja Pak? Jadi juga terlapor. yang kocak adalah bagian ini. Jadi kayak kuasa hukum atau pengacara atau siapapun itu namanya, dia pengen ngomong gitu sih kata wartawan. Mungkin wartawan mikir kayak, aduh nggak penting orang kok nanya ke sini gitu. Terus di sisi lain kayak si bapaknya ini terlapor juga deh kayaknya, atau orang yang emang seharusnya ada di sana. Terus dia ngasih, ya intinya minta maaf terus, gitu-gitulah, diplomatis lah jawabannya pokoknya. Tapi intinya permintaan maaf sudah disampaikan. Terus usut juga ternyata ibunya memang dari penjelasan pihak keluarga, kalimatnya adalah memang punya gangguan, memang ada kelainan, tapi tidak sampai ODGJ. Maksudnya hanya kelainan mungkin yang kita sebut kemarin sebagai kleptomania. Tapi ya kita nggak tahu juga gitu, masalahnya udah terjadi berkali-kali dan nggak bisa ngomong berkali-kali sih, soalnya baru 2 kali yang ketahuan. Cuman pada akhirnya karena sudah minta maaf, terus kata Hotman Paris juga siapa itu yang nangis meraung di Polres gitu. Karena dari beberapa artikel yang gue baca emang kalimatnya adalah ya benar ibunya nangis minta maaf di kepolisian gitu. Padahal yang galak awalkan dia. Wah. Emang satu-satunya cara mengalahkan orang yang punya power adalah kalahkan lewat orang yang punya power lebih tinggi gitu, men. Di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada AC-nya Mbak Rara itu. Nah, gitu. Cuman kabar akhirnya ya Mbak Alfamart cabut laporan gitu. Dan ketika laporan itu dicabut, polisi akan menghentikan proses penyelidikan yang ada. Jadi ya udah, kasusnya selesai. Dengan adanya ini permasalahannya sudah selesai. Lu udah tahu endingnya gimana dan semoga ini nggak kejadian lagi lah intinya. Tapi dengan selesainya kasus ini berarti ya sudah terjawab sudah titik-titik pertanyaan lu. Nah ini kalau lu bermasalah sama orang yang punya power, cari orang yang powernya lebih kuat dari itu untuk kemudian gitu. Nih lawan. Ya mari kita muter-muter Twitter atau Instagram. IG dulu deh, IG dulu. Oh ini gue sebenarnya dari kapan tau pengen ngebahas yang ini dari Twitter sih sebenarnya. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada permasalahan yang sebenarnya cukup gede banget di Twitter, ada tentang adanya salah satu kampus yang sederhananya ada salah satu kampus yang pengen ngebikin, lo tau gak sih yang videonya pakai drone dari atas
aduh gimana ya, contohnya nih kayak yang dari IPB nih yang dia pecah rekor nih. Ini loh yang kayak gini, pengen bikin yang kayak gini gitu, cuman ada technical meeting segala macem. Terus salah satu kampus yang ya katakanlah cukup terkenal itu sampai ngejemur mahasiswa barunya terlalu lama, sampai katanya ada yang pingsan, sampai katanya ada yang kelaparan dan lain sebagainya. Nih kalimatnya, habis baca detail katanya mau bikin mozaik tapi arahan manual, bukan penomoran peserta seperti kampus yang sudah selesai ospek. Alhasil para maba ini harus dipanggang di bawah teriknya matahari selama kurang lebih 10 jam. Terus SS atau sunscreen juga disita sama panitia. Lo panitianya ini gimana? Tangannya sampai belang begitu 10 jam. Dan ternyata setelah dibaca-baca lagi ini tuh masih meeting leadership, atau intinya tuh belum pelaksanaan semestinya gitu, belum pelaksanaan di hari H, itu baru technical meeting gitu-gitu loh. Terus mungkin meetingnya kelamaan karena kurangnya persiapan atau gimana, tapi kocak aja waktu ngedengar kalimat-kalimat yang kayak sampai diomelin segala macam, padahal preparationnya ya mereka yang kurang siap. Lain kali kalau mau ngadain mozaik, briefing dulu ya kak. Kita kemarin dijemur 9 jaman, kita juga masih mahasiswa baru, kasihan yang tumbang kemarin juga banyak, begitupun saya. Juga jangan pakai acara drama marah-marah juga, kegiatan kita juga bukan technical meeting doang. Masih banyak lagi acara selanjutnya dan ngerjain tugas ospek lainnya dan ngerjain tugas ospek yang lain. Jadi jangan buat mahasiswa baru jatuh sakit dan gak bisa ikut PKKMB nantinya. Kita mahasiswa baru bukannya takut kena panas, soalnya panas matahari di siang hari juga gak bagus buat kulit. Kalau gak percaya silahkan ke dokter kulit ya kak, terima kasih. Ya intinya kemarahan waktu itu banyak banget, itu Agustus 10, Gusmin seminggu yang lalu sebenarnya. Marahannya datang dari mana-mana sampai akhirnya pihak kampus itu mengklarify itu. Gua lupa apakah sempat ada permintaan maaf atau enggak, tapi kalimatnya adalah ya acara itu belum ospek yang sebenarnya, jadi mereka tidak tahu menahu kalimat dari pihak kampus yang gitu-gitu. Dan pihak BEM-nya minta maaf atas hal ini. Terus yang kocak tuh bukan dari sini. Ini mah kesel aja lu bawaannya. Yang kocak adalah ada video ini. Bahwa yang dipakai Video yang ngasih lihat rektor Universitas Diponegoro yang mengcounter itu. tidak boleh kau masakkan untuk yang siang. Yang siang dimasakkan khusus karena supaya nggak basi. Cek betul, di dalamnya itu ada vitaminnya, segala ada itu. Ya, dimakan biar pinter. Sorry bro, nggak dijemur. Happy banget langsung ini mabanya. Lah ya bayarnya mahal kok dijemur loh. Itulah. Lu kalau bisa ngeliat sini adem, di atasnya ada tenda, duduk aman santai. Aduh perbandingannya sulit banget ini. Apalagi kalau lu ngeliat perkara ini, siapa nih mas-mas marah-marah mana ya? Ini nih mas-mas marah-marah nih. Yang mana gue juga nggak tahu dia punya masalah sama dunia apa gimana juga gue paham. Hei, botak! Hei, botak! Gue sebenarnya masih nggak paham kenapa hal-hal kayak gini tuh masih ada gitu. Maksudnya, men ini tuh permasalahan hampir tiap tahun loh. Maksud gue di tahun lalu juga masih ada permasalahan kayak gini. Pernah ada masalah kayak gini yang akhirnya Menteri Pendidikan tuh bilang kayak, ya udah nggak usah ada ospek-ospekan, pengenalan sekolah aja, pengenalan kampus aja yang gitu-gitu kan. Makanya gue pikir ya udah nggak ada, masih aja ternyata. Ini bukan masanya keren-kerenan lagi, ini bukan masanya lu ngebentak-bentak terus merasa jadi senior banget gitu. Jadi kalau di luar lingkungan kampus, apakah lu akan tetap jadi itu? Lu nggak kena nasi jam 12 juga tetap lapar gitu. Pala lu dikeplak sama bapak lu juga lu bakal diem gitu. Maksudnya kayak karena kan spekulasi yang datang dari luar adalah tetap kan mereka dulu diperlakukan hal yang sama kayak gini sama senior, jadi mereka ingin membalikan itu. Mereka ingin merasakan hal yang sama, mereka ingin adik angkatnya merasakan hal yang sama. Padahal kenapa nggak berhenti di lu terus lu jadikan nggak akan ada habisnya men. Karena pasti akan ada aja yang kayak gini. Aneh banget. Di captionnya gue suka padahal. Kamu masih mending deh, dulu kakak dibentak lewat Zoom tapi kakak off cam. Kamu masih mending deh, dulu kakak dimarahin gara-gara nggak make gesper padahal online. Mana gespernya mana? Oh apa itu? Tahun kapan deh itu, kocak banget.
Mungkin ada beberapa dari lu yang pernah jadi yang kayak gini yang pernah ngomel-ngomelin orang. Perspektifnya kayak apa sih? Gue penasaran aja gitu. Kalau alasannya adalah ngelatih mental, kenapa harus ada pelatihan mental di sana gitu? Kan kita mau belajar, mau mengenyam pendidikan. Mereka bayar loh by the way di situ, sama kayak lu gitu. Ada banyak orang di luar sana yang berusaha kayak mengenyam pendidikan segala macem, keluar duit mahal segala macem untuk membantu orang membenahi permasalahan mental yang dia punya. Dan itu masalah yang sangat sensitif. Nggak bisa lu tiba-tiba datang teriak-teriak ngomelin orang dengan alasan kayak supaya mentalnya kuat. Tai kucing aja mental kuat. Yang kayak gini hanya akan memunculkan dendam gitu. Dan dendam itu nggak akan keputus kalau misalkan nggak ada satu generasi yang kayaknya udah deh gitu. Dan pihak kampus lah yang harusnya paling bertanggung jawab akan itu. Nah, itu terjadi di kampusnya mereka gitu. Pasti capek juga pura-pura galak di depan maba, terus pas selesai ospek cengengesan so asik minta maaf. Iya. Oh nih, motif balas dendam yang mana ini paling biasa. Gila hormat, yang mana berarti orang itu self-centris, egois, aneh parah lah. Terus pelampiasan emosi, yang mana cukup aneh kenapa lu melampiaskan emosi ke orang yang lu bahkan nggak kenal. Atau keempat, pengen kelihatan keren. Terus kayak yang ntar sosokan dateng ke adik kelas kayak, ih kamu cantik minta WhatsApp dong. Berak. Cuy. Masalahnya gini loh, yang orang ngeliat juga adalah Doski sosokan keren-kerenan nih, neriak-neriakin orang segala macem. Dia punya tas, masang bendera Amerika tapi benderanya kebalik. Gimana? Untuk apa juga lo naruh bendera Amerika di sana gitu? Well, technically speaking, kalau dia ngeliatnya ke bawah, benderanya sih jadi lurus ya, jadi bener dia. Nah, tapi pada akhirnya kelanjutan dari perkara ini adalah pihak kampus minta maaf deh kalau pihak kampus minta maaf, terus sempat rundingan juga sama orang tua dari mahasiswa baru, salah satu atau salah dua mahasiswa baru yang ada di sana untuk minta maaf. Kemudian pihak kampus ngasih tahu ke siapapun yang melakukan ospek itu buat jangan ngelakuin kayak gitu lagi. Ya padahal ketika itu hanya sebatas teguran, gue nggak tahu sih apakah itu akan tetap terjadi atau tidak. Cuma salah satu hal yang gue yakini juga adalah ketika yang kayak gini kejadian terus dilihat sama banyak orang, kolom komentar itu pasti akan tetap ada orang-orang yang berpikiran kayak, gini mah masih mending, cemen banget, dulu zaman gue gini gitu. Karena memang kayak kita bisa lihat bersama gitu, banyak orang yang dari generasi di atas kita tuh yang merasa lebih kuat, merasa lebih keren, merasa lebih ini segala macam daripada generasi yang baru gitu. Cuman ya udah bukan masanya aja gitu. Tapi mungkin masih bisa dilihat kayak tahun depan gue yakin perdebatan kayak gini masih akan ada lagi loh. Yakin gue masih akan berlanjut gitu. Sirkulasinya tuh akan berputar terus selama ya tidak ada kebijakan yang konkret dari pihak kampus atau gimana gitu. Oh ya, by the way, lu sempat dengar berita ini gak? Berita yang katanya Indomie bakal naik, terus orang-orang udah pada demo, terus ada beberapanya langsung panic buying, langsung pergi ke supermarket untuk beli Indomie berkerdus-kerdus untuk disimpan di rumahnya, yang mana cukup kocak kalau gue pikir-pikir. Yang mana sebenarnya itu awalnya datang dari Kementerian Perdagangan. Nih, Kementerian Perdagangan tuh ngingetin soal mahalnya harga gandum, karena ya harga gandum kan lagi naik gitu. Lagi bermasalah gara-gara perang. Nih, gara-gara perang mengakibatkan harga gandum naik 300%, biasanya 10%, bla 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 segala macam. Kalimatnya kayak gitu. Jadi dari perhitungan itu mungkin tercetuslah kayak matematika kasar yang bilang kayak Indomie akan naik harganya 3 kali lipat gitu. Tapi di counter langsung sama Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan Zulkifli Hasan membantah tegas soal harga mie instan naik 3 kali lipat. Ditambah lagi sama kalimat dari Bos Indofood. Bos Indofood juga bilang kayak gua nggak akan naik gitu. Maksudnya nggak akan naik yang sampai 3 kali lipat. Mungkin naik tapi nggak yang 3 kali lipat banget gitu. Kalimatnya adalah harga mie instan bisa saja naik, bisa saja. Tapi kalau ada pernyataan yang mengatakan bisa 3 kali lipat, itu berlebihan, sangat-sangat berlebihan. Langsung di counter sama yang punya katakanlah gitu. Kocak kan. Jadi kemungkinan naik emang ada, tapi tidak segede itu. Soalnya ada berita dari detik.com, finance.detik.com yang ngasih tahu kalau harganya itu naik sekitar 6.700. Itu untuk satu kardus ya, untuk per satu kardus yang awalnya 102
102.800 jadi 109.500. Yang padahal gue inget kayaknya ada masanya Indomie itu 90 something gitu deh per kardus tuh. Jadi video ini kan lagi ramai banget ya di sosial media tuh, maksudnya orang-orang bingung ngeliatnya kayak kenapa dia pakai kerudung tapi bajunya begitu, ini maksudnya apa? Fashion apa gimana? Terus orang bingung kan, maksudnya kayak nggak masuk akal gitu. Terus setelah gue ngeliat videonya secara seksama, dia tuh sebenarnya pakai baju gitu loh. Maksudnya ini tuh dia kayak pakai apa sih namanya, kayak baju daleman yang ngetat banget gitu. Karena ini kelihatan dari sini nih, ininya tuh kayak sleeve, long sleeve tapi yang cuman sampai bawah sikut gitu. Pokoknya karena bajunya sama, hampir sama banget kayak warna kulit, jadi orang ngeliatnya tuh aneh. Dan emang aneh banget sih jatuhnya tuh. Kenapa lu pakai tank top di luar sih? Apa itu style? Aduh, copyright nih lagunya. Apa itu style? Aneh juga. Ada yang komen gejala awalnya gimana mbak, kok bisa begini? Emang kalau orang gak fokus ngeliatin ininya banget tuh akan susah kelihatan sih sebenarnya. Kalau ini waktu itu ada tiba-tiba ngasih tahu gue kayak ini kenapa sih? Ini tuh ada orang lagi ngeliatin batu. Karena orang pertanyaannya kayak, terus kalau udah diliatin gitu ngapain? Iya gitu sih. Apakah nyari yang reject atau yang nyari yang nggak sesuai ukuran? Karena kalau dilihat ukuran dari ujung ke sini tuh makin beda-beda gitu. Jadi apakah ukurannya tuh harus disamakan atau gimana? Ya endingnya tuh ini buat apa? Gue pengen tahu gitu. Soalnya ini kayaknya juga bukan di Indonesia kan kelihatannya, karena ada tulisan China gitu di sini Mandarin. Tapi kayak kalau ada kerjaan kayak gini gue mau dah. Maksud gue kayak cuman ngeliatin sambil merenungkan hidup gitu, kayak aduh habis ini gue mau ngapain ya? Apa mancing? Tapi kalau mancing ntar ketemu batu lagi. Aduh, bosan banget ini batu, di mana-mana batu gitu. Capek banget kayak. Oh, ini ada jawabannya. Ini tuh QC batu untuk hiasan dinding atau lantai rumah. Itu lagi dicek supaya nggak ada batu yang kasar dan semua bentuknya lonjong atau bulat. Kisaran gajinya lumayan tinggi, sekitar 25 sampai 30 juta per 2 bulan. Dan belum bonus juga, tapi nggak tahu juga sih soal ngarang. Orang tuh kalau misalkan punya minat baca ya, jangan dirusak gitu dong. Ini minat baca udah bagus, udah menggebu-gebu, tiba-tiba nggak tahu. Ini orang-orang yang komen kayak gini masuk neraka paling bawah nih. Ini diisi sama orang-orang yang kenal pot ngadep muka ini begini nih. Astaga. Gimana yang ini buat apa sih spray? Gua nggak akan bisa tidur sebelum gua tahu ini jawabannya apa. Nggak mau gua tidur. Ada yang nanya buat apa sih tujuannya? Kerjaan QC atau quality control, tujuannya untuk mengecek kelayakan. Ada yang jawab cari kesibukan aja daripada diomongin tetangga gara nggak kerja. Yang penting pergi. Yang penting pagi berangkat jam 8 pulang jam 5 gitu. Lagi pada ngitungin batu dalam hati. Capek banget anjing. Cari batu kristal nikel itu dapat langsung kayak mendadak. Oh, nikel itu yang buat bahan bakar ini kan, mobil listrik kan. Dikira nggak pusing ngeliatin kayak gitu 8 jam ngeliat kereta lewat aja mual udah asli. Ini harus mengandalkan fokus yang luar biasa loh by the way. Bagaimana kalau nanti ada obrolan di luar sana kayak, bro gue lihat-lihat lu setiap hari kerja, sibuk apa sekarang? Ngeliatin batu? Ya lalu bercanda aja, serius. Ngeliatin batu gua. Males gua, cabut gue nggak asik lu gitu. Padahal bener dia ngeliatin batu. Masih nggak nemu loh. Tolong yang ada di kolom komentar di bawah mungkin bisa kasih gue ide tentang apa yang sebenarnya terjadi, ini untuk apa dan segala macam dan gimana. Tapi kalau alasannya adalah ini untuk renovasi rumah, untuk yang ditaruh di depan-depan atau yang buat aku muter di kaki itu, aku muntur di kaki aja. Yang buat diinjek-injek, tahu gak kalau udah tua kan lu bakal ke depan rumah nginjek-injek batu koral yang putih-putih itu. Apakah untuk itu? Kalau kayak gitu buat masuk akal sih. Tolong bantu gua mencari jawaban ini karena kagak ketemu, anjing bingung gua.
Kita ketemu di video selanjutnya. Tetaplah baik ya, tetaplah baik-baik saja. Subscribe, like, komen, apapun itu. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah baik ya, tetaplah baik-baik saja. Sama gue Andri, sekian dan bro, lu kerja kayak gitu 1 jamnya berapa? 1 jamnya 60 menit bro. Ya elah bercanda aja lu gitu. Ya bener 60 menit. 60 menit itu 3.600 detik kan.